Halo, sebelumnya perkenalkan namaku Immanuel Sadio dari D3 Bahasa Inggris kelas C. Langsung saja aku ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk mengerjakan UTS Pancasila. Pertanyaan pertama, jawabannya adalah salah satu nilai Pancasila yang saya implementasikan ialah sila pertama, yang yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang membuat kita untuk saling menghormati dan menghargai agama sesama kita, seperti yang saya lakukan dalam contoh cuplikan berikut ini. Halo bro, mau main kan nih? Gue udah mau imo nih, dikit lagi, beberapa bintang lagi, mau nggak? Oh, kamu salah dulu. Oh iya iya udah nggak apa-apa nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, aman aman, tak tungguin kok ya. Udah mendingan kamu salah dulu aja ya. Nggak boleh kalau meninggalkan Tuhan. Ya udah ya tak tungguin ya. Ya bro. Untuk menjawab pertanyaan kedua, yang pertama ialah sila pertama. Ketika sedang berkuliah atau melakukan aktivitas dalam ruang kuliah, saya mempersilahkan teman saya yang beragama lain selain saya, seperti contohnya beragama Muslim, untuk melakukan ibadah terlebih dahulu, untuk melakukan sholat terlebih dahulu ketika sudah waktunya. Yang kedua ialah ketika sedang kerja kelompok, saya membagi tugas secara adil dengan sesama teman satu tim saya. Dan yang ketiga itu masih berhubungan dengan keadilan sebelumnya, yakni ketika ada teman saya yang merasa tidak adil dalam pembagian tugas atau dalam suatu ketetapan, ya, saya akan melakukan musyawarah agar mencapai hasil yang mufakat. Sekarang untuk jawaban nomor 3. Jadi identitas Indonesia itu sebenarnya ada beberapa ya. Nah, yang saya implementasikan itu berupa Pancasila sila yang pertama, seperti yang saya tunjukkan di pertanyaan sebelumnya. Dan ada juga yaitu bahasa Indonesia yang saat ini saya gunakan. Sekarang untuk jawaban nomor 4. Jadi contoh real yang dari bentuk konstitusi yang ada di Indonesia itu ada UUD 1945 yang sampai saat ini kita masih gunakan. Lalu ada UUD RIS, UUD Republik Indonesia Serikat, yang digunakan pada 1949, ya 1949 ketika Indonesia masih berbentuk serikat seperti namanya ya. Lalu ada UUDS atau Undang-Undang Sementara 1950 ketika Indonesia masih mengadopsi sistem parlementer. Jadi pada 1950 sampai 1959, ya 1959. Dan juga ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, yang digunakan pada saat darurat lah, pada saat kritis. Jadi untuk jawaban nomor 5 ada beberapa, seperti hak saya untuk mendapatkan ilmu yang lebih lanjut dari para dosen, dan juga kewajiban saya untuk mentaati aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan di kelas tersebut. Lalu kewajiban saya untuk memahami materi yang telah tadi diberikan, dan tentu saja mengerjakan tugas yang diberikan oleh para dosen. Lalu ada hak saya untuk berorganisasi dalam ruang lingkup perkuliahan, mau itu hima atau UKM atau organisasi yang lain, serta kewajiban saya untuk aktif dalam organisasi tersebut. Lalu yang terakhir dari saya ada untuk hak saya untuk bersuara ataupun mengeluarkan pendapat dalam ruang lingkup perkuliahan, serta kewajiban saya untuk menghormati dan menerangkan pendapat yang disampaikan oleh sesama saya. Jadi untuk jawaban nomor 6 ya, sebenarnya ada beberapa, seperti dilakukannya musyawarah ketika menetapkan ataupun memilih sesuatu, seperti memilih ketua angkatan ataupun ketua kelas contohnya ya. Lalu untuk menghargai pendapat seseorang yang telah disuarakannya ketika musyawarah tadi ya. Dan terakhir ialah untuk tidak
melakukannya tindakan seperti diskriminasi, pembulian, atau penindasan. Nah, sekarang untuk jawaban pertanyaan nomor 7 ya. Ya, hak asasi manusia sendiri itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang tidak membedakan agama, ras, budaya maupun adat dan negara juga ya. Nah, jadi karena manusia ini merupakan makhluk sosial itu makhluk yang membutuhkan sesama, yang tidak dapat hidup sendiri. Alhasil jadi ketika terjadi perselisihan, terjadi kericuhan antara sesama manusia, ya, yang seharusnya manusia itu saling bertopang, saling membantu sesama lain, jadi yang tidak bisa. Karena apa? Karena terjadi perselisihan di antara sesama. Maka dari itu, dengan adanya hak asasi manusia, jadinya hak kita itu terlindungi supaya tidak ada perselisihan yang terjadi atau kericuhan yang terjadi di sesama kita. Begitu.